Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi. 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 Sudah tahu ya. Oke, baiklah. Pada hari ini kita sudah kedatangan tamu dari teman-teman kita di pengurus harian HMTK PNUP, Himpunan Mahasiswa Teknik Kimia Politeknik Negeri Ujung Pandang. Langsung saja berarti ya, kita perkenalan diri masing-masing dari sini dulu. Iya, jadi perkenalkan nama saya Muhammad Zafran. Zafran. Jabatannya Ketua Umum. Ketua Umum sekarang. Periode 2020-2021. 2020-2021. Berarti baru-baru dilantik berarti nih. Iya kan, datang Pengurus baru. 27 Oktober kemarin. Mas segar-segar. Kelihatan segar-segar. Silakan. Ya, nama saya Muhammad Tolha Syahid Alhaya. Toha. Ya, saya koordinator Departemen Kaderisasi dan Organisasi PHMTK PNUP periode 2020-2021. Sama ya. Dipanggil apa nih? Saya biasa dipanggil AHA. Tolha. Aha. Bisa, AHA juga bisa. Aha. It's kayak selebgram. YouTubers juga tuh. Iya. Aha. Oke. Baiklah. Teknik Kimia HMTK. Mungkin setahu saya kemarin KMTK ya, keluarga mahasiswa Teknik Kimia. Ya, kembali kemudian ada beberapa perubahan dari kampus. Soto bisa dijelaskan? Iya, jadi kan kita juga bukan pelaku sejarah pada saat itu. Jadi setahunya kami ya berubah karena regulasi. Ya, Iya. kampus ya. Iya, mau tidak mau. Tapi perubahan dari keluarga ke himpunan itu menurutnya bagus tidak? Kalau misalkan yang saya pikirkan sendiri, karena kita bukan pelaku sejarahnya, jadi impact ke kitanya kan nggak ditahu. Nggak ketahuan. Sebelumnya, iya, bagaimana sebelumnya berjalan sebagai KMTK, dan yang kita tahu kan cuma sekarang HMTK-nya saja. Tapi sepertinya nilai-nilai apa yang mau diharapkan dari MTK ataupun KMTK itu sama pasti. Sama ya. Iya. Intinya bagaimana caranya kegiatan-kegiatan bisa terlaksana ya. Iya. Jadi no problem ya dengan nama keluarga dan himpunan itu kan sebenarnya filosofis jadinya. Bukan persoalan nama. Jadi persoalan kita mau dianggap seperti apa jadinya. Oke. Baiklah, ini kan pengurus-pengurus baru berarti bagaimana kalau jelaskan dulu apa-apa program kerjanya untuk setahun ke depan? Secara umum dulu. Secara umum. Ya. Jadi program kerjanya ini Kak, saya rasa kalau himpunan kan pasti berulang di program kerjanya. Jadi yang paling pengaderan, terus ini ada chemical engineering Olimpik Kak. Olimpik. Lomba kimia untuk tingkat SMA sederajat Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Iya, terus ada juga kayak kunjungan industri begitu Kak. Industrinya kemana? Biasanya selama ini kunjungan industri. Kalau nggak salah periode 2 tahun lalu itu di PLTU Jadi Ponto. Wah, PLTU Jadi Ponto. Kayak industri-industri Kak. Yang menerapkan proses kimia. Proses. Oke. Itu tadi secara umum. Tidak ada lagi tambahan program kerjanya? Seni mungkin, olahraga. Ya itu Kak, program kerja yang kecil. Yang besar ya kayak begitu tadi Kak. Ayo chemical engineering care Kak, CEC. Ya itu pengabdian Baksos masyarakat. berarti. Iya, baksos atau lebih bahasa umumnya. Kalau di posisi pengajaran sendiri, apa kira-kira model pengkaderan yang akan diterapkan ke depannya? Kan ke depannya insya Allah sudah tidak ada corona ya. Karena mungkin tahun ini kita terbatasi oleh berbagai macam problem, terutama COVID-19. Kira-kira apa nanti proses kaderisasi, bagaimana cara teman-teman di HMTK sendiri itu menggait mahasiswa untuk masuk ke himpunan? Ya, tentunya kalau misalkan usaha dan upaya yang kami lakukan, kita melihat dari yang tahun-tahun sebelumnya, karena kan tahun-tahun sebelumnya juga tidak ada yang namanya corona waktu tahun-tahun sebelumnya. Dan juga ya seperti saya yang selalu katakan kepada teman-teman saya dan juga kepada adik-adik kelas saya, HMTK ini yang kami lakukan tentunya adalah sebuah kebaikan. Yang kami bagikan juga adalah hal-hal yang bersifat ilmu dan pengalaman yang bisa kami sampaikan. Jadi untuk bentuk-bentuk pengadarannya itu sendiri, kalau misalkan untuk sebelum pengadaran formalnya, itu kami melakukan seperti kajian, bedah buku dan segala macamnya, yang bersifat mendukung penalaran dari mahasiswa sendiri. Kemudian kalau misalkan untuk pengadaran formalnya itu kita namanya licin. Oh, kira licin. Ya, licin itu suatu proses di teknik kimia itu sendiri. Nah, licin ini
kepanjangannya itu Leadership of Chemical Engineering. Nah ini filosofis juga Iya, akronimnya ya. Iya. Nah, karena memang semua kegiatan-kegiatan kami insya Allah itu biasa kita padukan sama apa yang berproses sama teknik kimia. Kembali ke bidangnya masing-masing berarti ya. Kembali ke bidang kimia ya, semua proses-proses pengedarannya harus ya, mengena dengan bidang itu sendiri. Jadi sudah ada ancang-ancang berarti ini untuk proses pengkaderannya, leachingnya ini sudah ada. Kalau proses ancang-ancang insya Allah sudah ada. Sudah ada ya. Oh, kalau boleh tahu model pengkaderan dari kampus sendiri itu sudah keluar tidak? Kita boleh buka dari himpunan itu di tahun awal atau tahun selanjutnya? Kalau misalkan kemarin itu setelah panjang lebar konsolidasi dan segala macamnya, akhirnya kan keluar juga kemarin SK terbaru, surat edaran ya. surat edaran ya, SE terbaru yang mengatakan bahwasanya pengkaderan ini bisa dilakukan setelahnya UTS sampai semester 1 berakhir. Kan berarti di semester awal berarti. Sebelum-sebelumnya kan biasa di semester genapnya, tapi sekarang dimajukan semuanya ke semester awal semuanya. Tapi itu bersama dengan UKM atau beda? Beda. Oh, beda ya. Ya. Karena memang problemnya di sini kalau kita lihat ya seharusnya sendiri berpendapat bahwa yang paling pertama harus mengkader itu himpunan. Karena rumahnya mahasiswa itu di himpunan sebenarnya. Nanti baru UKM untuk apa namanya, untuk dia menerjemahkan ke hobinya, untuk tempatnya dia menyalurkan apa yang dia inginkan, passionnya lah bahasanya. Tapi harus tetap ya di jurusan dulu yang paling pertama. Oke, Ketua Umum ya Muhammad Zafran, apa visi misinya HMTK? Untuk visinya HMTK itu kan ya terbinanya mahasiswa yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang poin pertama bertakwa, sukses akademik, ya. sukses organisasi, profesionalisme, pengabdi masyarakat. Jadi sangat jelas di situ kan bahwa poin pertama adalah kita harus bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Betul sekali. Terus poin kedua kita harus sukses akademik terlebih dahulu. Ya. Dan lalu dibarengi dengan sukses organisasi, terus diakhiri dengan profesionalisme pengabdi masyarakat. Jadi kita di sini maksudnya profesionalisme pengabdi masyarakat ya, bagaimana kita ini sebagai mahasiswa, beban nama mahasiswa itu kita harus profesional. Betul. Harus melihat kondisi sosial bagaimana masyarakat, pasti kita harus kan tugasnya mahasiswa kan membawa aspirasi dari masyarakat atau bagaimana ya begitu kan. Jadi nilai-nilai mahasiswa memang diterjemahkan masuk ke dalam himpunan ya. Itu, Kak, iya. Jadi harusnya memang poin pertama ya bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian bagaimana mereka bisa mendapatkan sisi akademiknya yang di dalam kampus. Apa yang ditawarkan dari HMTK sendiri untuk mahasiswa untuk mengenai akademiknya itu tersebut? Sebenarnya ya kembali kan kita merencanakan program kerja pasti untuk mewujudkan visinya HMTK sendiri. Jadi sedikit bercerita tentang strukturnya HMTK kan tadi. Boleh. Di departemen bidang internal itu kan tadi ada 4 departemen. Jadi ada departemen kaderisasi dan organisasi, ada departemen pendidikan dan studi kemahasiswaan, terus ada departemen kerohanian, terus ada departemen minat dan bakat. Jadi mungkin heran kenapa pendidikan dibedakan sama kaderisasi toh. Ya padahal ini bisa disatukan. Tapi kami punya apa untuk menyongsong namanya tujuan kami yang sukses akademik dan sukses organisasi. Jadi contoh di kaderisasi dan organisasi kita fokus kepada bagaimana ini mahasiswa untuk memiliki pemikiran-pemikiran yang bersifat organisasi begitu. Kalaupun di pendidikan dan studi kemahasiswaan kan itu kan pendidikan luas Kak, umum. Jadi kita bisa situ adakan kajian, bedah buku. Nah, di bidang studi kemahasiswaannya itu kami ya wadahi teman-teman mahasiswa dalam bidang penalaran. Bukan Kak, program studi pelajaran-pelajaran yang diajarkan prodinya di masing-masing berarti. Gitu, Kak. Jadi kami wadahi Kak. Ada namanya kita program kerjanya study club. Iya, jadi seperti itu Kak. Jadi mewakili akademisi terus kemudian organisatoris kita untuk aktivis menjadi di bidang aktivis. Pendidikan, aktivis juga di bidang organisasi gitu. Menarik. Jadi untuk bidang tadi pendidikan ya, itu program kerjanya diarahkan kemana? Apa poin-poinnya yang harus dianukan? Seperti itu Kak, pendidikan itu kan yang sesuai dengan namanya pendidikan dan studi kemahasiswaan. Jadi untuk pendidikannya ya kita adakan di situ Kak, bedah buku. Ya, kajian, terus yang pendidikan umum Kak. Nah di studi kemahasiswaannya yang itu Kak, yang kami wadahi, kami adakan kelas. Kan biasa kalau dosen mengajarkan terbatas waktunya. Iya, terbatas waktu. Jadi kami jadi penjelasan ulang. Iya Kak. Dan itu juga Kak, ada kan tadi aku bilang lomba antar CEC. CEO Kak. Oh, CEO Chemical Engineering Olympic. Iya, jadi insya Allah ini bulan Maret tahun depan Kak. Amin, Iya, semoga tercapai. Iya, siapa tahu teman-teman punya adik tuh Kak, punya kenalan guru ya, mungkin bisa diperkenalkan bahwa ada lomba kimia nanti di Menukbir.
Siap. Oke, jadi itu tadi output dari bidang pendidikan dan studi kemahasiswaan. Itu kira-kira tidak bertabrakan sama bidang pengkaderan, kaderisasi dan organisasi. Iya, kalau misalkan kami sendiri tidak bertabrakan kan. Sangat jelas tidak bertabrakan karena yang kami pikul itu kalau misalkan tadi dibilang bahasanya dari visi dan misi, yang kami pikul adalah bagian organisasinya, bukan bagian akademiknya. Jadi apapun yang menunjang akademik itu kita serahkan kepada bagian pendidikan. Tapi kalau misalkan apapun yang bersifatnya untuk menunjang kebaikan organisasi HMTK ini sendiri, itu berada pada kaderisasi dan organisasi. Ya, tapi berkesinambungan. Kemudian nanti saling mengisi. Ya, saling betul. Tapi kan setahu saya ya, sepengalaman saya bahwa yang paling awal untuk bersentuh dengan mahasiswa itu di proses kaderisasi. Iya. Atau apa memang bersamaan dengan pendidikan? Ya, kalau misalkan untuk proses kemabanya itu pasti kaderisasi dan dulu. organisasi. Iya. Karena kan kaderisasi dan organisasi ini adalah pilar utama dari sebuah organisasi. Kalau misalkan kita bilang inti dari salah satu nilai utama dari organisasi itu atau suatu hal yang paling utama dalam organisasi itu adalah kadernya. Nah, bagaimana cara kita mendapatkan kader, yaitu dengan mencari calon kader. Nah, ini kita dapatkan dari mahasiswa yang paling baru ini sendiri. Makanya kegiatan-kegiatan yang memang diperuntukkan kepada mahasiswa baru itu dia lebih ke kaderisasi dan organisasi. Tapi kalau misalkan seperti yang tadi kayak apapun yang menunjang bagian pendidikan, itu kita serahkan kepada pendidikan dan kemahasiswaan. Tapi saat ini apa tidak pernah merasa bahwa regulasi atau aturan-aturan di kampus itu mengganggu proses kaderisasi yang sebelumnya mungkin karena kan yang sudah terasakan toh? Kalau misalkan saya sendiri agak sedikit terganggu. Kayak misalkan kita nggak bisa bertemu sama adik-adik secara langsung dan segala macamnya, karena kan nilai-nilai yang ingin kita tanamkan itu jadi agak sulit untuk ditanamkan pada adik-adik. Itu yang sangat sulit untuk dilakukan sampai sekarang karena regulasi-regulasi yang berlaku. Tapi semenjak adanya SE kan jadi tidak apa-apa lah, biasa aja gitu. Artinya memang mungkin pemahaman dari kampus yang perlu kita sama-sama duduk bersama ya, sama-sama kita duduk untuk pemahaman bahwa sebenarnya memang proses kaderisasi itu bukan sebuah mimpi buruk buat adik-adik kita. Melalui situ ya caranya bagaimana kita bisa membentuk, karena pasti tujuan dari himpunan adalah membentuk kader-kader yang terbaik, bukan membentuk kader-kader yang buruk. Jadi kalau memang kemudian kampus menahan dengan berbagai alasan, ya kita harus sampaikan dan pihak kampus harus mengerti juga dengan apa kondisi kita ya. Baiklah, ketua umum mungkin saya tanyakan dari seluruh bidang-bidang ini, apakah memang bisa menjadi daya tarik buat mahasiswa baru nanti kemudian untuk bergabung di HMTK? Ya, jadi kalau dibilang daya tarik kan ya tentunya kami juga berusaha untuk bagaimana menciptakan program kerja yang sangat baik begitu kan, sangat mendukung yang bagaimana dengan tujuannya kita yang tadi yang saya sebutkan. Jadi kembali lagi ke tujuannya kami ya, itu juga kami bagaimana menciptakan program kerja. Jadi ada yang di bidang kita di pendidikan studi kemahasiswaan tuh Kak, yang bagian kita akademiknya. Di sini kita mau pahamkan bagaimana caranya ini bahwa akademik dan organisasi bukan satu hal yang harus dipisah, tapi harus berjalan bersama-sama begitu Kak. Benar sekali. Di strukturnya ini ada anunya kah? Penasihatnya begitu? Iya, di strukturnya kami ada DKP namanya Kak, Dewan Konsultatif Pengurus. Tapi apa fungsinya mereka di HMTK itu sendiri? Dari namanya saja Kak, konsultatif. Jadi tempatnya kami berkonsultasi sekaligus mengawasi kinerjanya kami Kak, pengurus. Jadi memang ada dewan yang bertugas untuk berkonsultasi ya, untuk menjadi tempat, berarti garisnya ini koordinasi atau komando koordinasi. Itu dari mana diambilnya? Apanya, Kak? Orang-orangnya ini dari dia pengurus tahun berapa atau bebas siapa saja bisa, mungkin masih seangkatan dengan kalian? Kalau di HMTK itu sendiri ya kami mengambil DKP itu dari demisioner pengurus. Demisioner pengurus. Iya. Contohnya kami kan periode 2020-2021. Jadi kami bisa mengambil demisioner dari periode 2019-2020 Kak. Oh, tapi 1 tahun di atasnya saja. Sebelumnya enggak bisa. Iya, satu periode sebelumnya. Periode sebelumnya saja. Berarti kemudian yang jadi dewan penasihat itu, konsultan itu ya dari satu angkatan yang sebelumnya, yang memang betul-betul pernah merasakan bagaimana rasanya di pengurus himpunan.
Oke, jadi bagaimana selama nggak bisa ya sebelum masih kalian jadi pengurus ya, bagaimana peran-perannya peran-perannya dosen, peran-perannya pihak kampus dalam setiap kegiatan-kegiatan HMTK? Apa memang ada yang perlu disampaikan atau semua sudah berada di porsinya masing-masing? Kalau dari kami sendiri tuh Kak, sampai saat ini belum ada yang kayak kita disetir atau apa, ya belum ada juga. Tapi itu lagi mungkin karena ini situasi lagi pandemi Kak, seperti tadi yang dibilang saudara Ahad di samping saya, katanya terbatas tuh Kak. Ya mungkin juga wajar ya, mungkin ada dasarnya tuh Kak, mungkin dilarang kita berkumpul atau apa. Jadi mungkin juga dosen khawatir begitu tadi. Jadi kami juga sampai saat ini masih menjalin hubungan yang baik Kak. Alhamdulillah. Artinya pembatasan memang beralasan jadi. Iya, ada kita dasar. Betul. Aha. Apa kegiatannya selanjutnya? Mungkin bisa disampaikan sama adik-adik ini yang kan sekarang masih belum resmi jadi anggota ya, angkatan 2020 berarti. Iya. Ya, saya mau ada penyampaian ajakan sama adik-adik, silakan. Kalau misalkan di HMTK itu sudah resmi jadi anggota. Oh, sudah resmi. Cuma masih calon kader. Jadi seluruh mahasiswa sudah resmi jadi anggota HMTK, Iya, HMTK. itu sudah jadi anggota. Semenjak namanya Kak terdaftar di jurusan. Ada KTM-nya dengan jurusan teknik kimia, ya terdaftar Kak sebagai anggota. Oh, itu sudah resmi ya? Sudah. Oh, berarti beda sama jurusan-jurusan lain ya. Iya. Yang butuh proses yang panjang untuk bisa jadi anggota. Tapi menarik. Iya. Artinya kemudian kader-kader yang terbentuk itu ya akhirnya bisa dipertanggungjawabkan berarti. Dengan Indonesia atau bagaimana? Ya dengan apa tadi penjelasannya Kak, dengan terdaftarnya begitu Kak, mungkin secara legalitas memang dia terdaftar Kak, tapi tetap nanti ada proses-proses yang harus dia lewati. Proses apa itu pengkaderan? Ya, seperti yang saya tadi bilang, pengadilan kita itu leaching Leadership of Chemical Engineering, dan ini adalah proses yang memang harus dilakukan untuk menjadi kader itu sendiri. Kalau permasalahan langkah-langkah sebelumnya yang tadi saya bilang, ada bedah buku, kemudian ada kajian juga kita sampaikan ke mereka, pengumpulan juga walaupun online. Ya. Tapi kalau tidak ikut leaching berarti? Kalau tidak ikut leaching ya tidak jadi kader. Oh, jadi kader tapi masih tetap anggota. Oh, jadi anggota tapi tetap jadi Iya, tidak jadi Ya kan, kader. mungkin kita paham di anggota biasa, anggota penuh, Ya, anggota luar artinya biasa. Iya. ada kemudian status-status keanggotaannya Iya, berarti di ada situ. status keanggotaannya di Menarik. Apa harapan-harapannya buat adik-adik yang mahasiswa baru nanti kemudian? Ya, kalau saya sendiri harapannya adalah supaya mereka selalu berproses. Ya. Walaupun proses itu menyakitkan, Asik. tapi kalau menurut kami orang yang tidak mengikuti proses itu yang lebih menyakitkan lagi. Akhirnya dia akan mendapatkan dampak yang lebih menyakitkan. Iya. Menarik. Bagaimana untuk ketua umum? Apa pesan-pesannya buat adik-adik dan seluruh pengurus-pengurusnya yang baru saja dilantik? Mungkin saya kembali ke waktu saya zaman saya mama tadi. Yeah. Jadi saya itu merasa takut karena first impressionnya mungkin seperti tadi ya, kayak menyakitkan gitu kan. Betul. Tapi sebenarnya itu merupakan suatu proses yang teman-teman harus pahami secara mendalam. Bukan teman-teman harus apa yang teman-teman lihat itu yang teman-teman nilai, bukan, tapi teman-teman harus rasakan secara mendalam apa yang teman-teman telah dapatkan. Nah, di situ teman-teman akan terus berproses sehingga teman-teman nanti sesuai dengan apa yang visinya dari HMTK itu sendiri tadi seperti yang saya sebutkan. Jadi teman-teman jangan takut melangkah. Kalau dari saya, teman-teman jangan takut, teman-teman beranikan dirinya teman-teman untuk ikuti proses yang ada. Ya, insya Allah tujuan yang kami inginkan ya tercapai lah begitu Kak. Artinya jangan pernah takut untuk berproses. Iya. Karena 1000 langkah dimulai dari langkah pertama. Mantap. Ada kata mutiaranya mungkin sebelum kita tutup? Ya, kalau saya sendiri ini Kak, biasa itu orang takut berproses karena dia dalam proses apapun ya, apapun, karena dia sudah menikmati zona nyamannya. Betul. Nah, padahal sebenarnya kalau ada kutipan dari salah satu film yang saya tonton, nyaman itu adalah musuhnya dari sebuah progres. Bagus. Filosofis sekali itu. Filmnya apa? Atau bisa jadi referensi? Apa? The Greatest Showman. Ah ya. Filmnya siapa yang Wolverine itu? Jack Hughes. Wolverine. Kita mau apa? Kata mutiaranya atau pesan-pesan terakhirnya? Kata mutiara lah pesan-pesan terakhir. Oke, sudah mau. Kalau mungkin kata-kata mutiara mungkin banyak nih Kak. Yang jadi penyemangat sampai maksudnya terlalu umum lah untuk kalau saya mungkin yang saya ingat itu waktu pelajaran PKN waktu SD itu kata John F. Kennedy katakan jangan tanyakan apa yang negara lakukan pada kamu tuh,
tapi pertanyakan apa yang kau sudah lakukan untuk negara, tapi saya itu tanamkan di himpunan begitu. Betul. Jangan tanyakan apa himpunan sudah lakukan kepada aku, tapi apa yang kau bisa lakukan untuk himpunan. Karena teman-teman nanti akan melanjutkan estafet kepengurusan. Luar biasa, memang ketua umum memang luar biasa. Jadi terima kasih ketua umum dan koordinator pengkaderan HMTK. Banyak hal yang bisa kita pelajari dari pertemuan malam ini. Jadi mungkin teman-teman adik-adik mungkin yang masih mengenyam pendidikan di kampus atau yang masih mahasiswa baru lah. Jadi jangan pernah takut berproses, karena seperti dikatakan tadi, 1000 langkah itu dimulai dari langkah pertama. Jadi jangan pernah takut berproses, karena orang yang sudah nyaman di apa yang mereka rasakan ini tidak bakalan bisa maju. Mereka tidak bakalan berprogres, mereka akan tetap dan stuck di situ. Dan kata tadi bahwa jangan pernah tanyakan apa yang himpunan dalam konteks ini berikan kepada kalian, tapi coba pertanyakan apa yang akan kalian lakukan kepada himpunan itu. Karena kalian adalah penentu besar dan membuminya itu himpunannya adalah kalian, orang-orang yang berproses dalam himpunan itu. Baiklah, terima kasih atas diskusi singkat ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.